Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND edisi hari Sabtu 3 Juni 2023. Sari Berita. Pasca melakukan kajian penunjukan lokasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda, Pemkab Nagekeo berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan fisik Bandara Surabaya II di Mbai, Nagekeo. Satreskrim Polres ND berhasil menciduk Direktur PT Panca Putra Sunir Jakarta atas kasus korupsi. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rizwan Sumbi. Kita awali berita pertama. Pasca melakukan kajian penunjukan lokasi atau Penlok 2 oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda Kabupaten Nagekeo, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan fisik Bandara Surabaya II di Mbai, Nagekeo. Selengkapnya Ferry So melaporkan. Universitas Flores untuk menyatakan betul bahwa Penlok ini tidak berada di atas tanah TNI. Pemerintah Kabupaten Nagekeo berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan fisik Bandara Surabaya II di Mbai, Nagekeo pasca kajian penunjukan lokasi atau Penlok 2 oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda. Hal itu dikemukakan Bupati Nagekeo Yohanes Don Boscodo saat meninjau lokasi Bandara Surabaya II di Desa Tongorambang, Kecamatan Aisisa, Kamis 1 Juni 2023 bersama Dandim 1625 Ngada, Letkol Deni Wahyu Setiawan. Kepada awak media, Bupati Don mengatakan kajian Penlok 2 yang dilakukan Pemda pada tahun 2021 lalu merupakan upaya pemerintah melakukan perbaikan terhadap kekeliruan yang sudah dilakukan sebelumnya, yang mana melakukan kajian di atas status tanah yang bukan milik Pemda. Melihat daripada potensi luas lahan dan lokasi Bandara Surabaya II yang begitu strategis, Bupati Don berharap pemerintah secara keseluruhan, baik itu pemerintah daerah maupun pusat, 3 kementerian bersama dengan TNI ke depannya bisa mengembangkan bandara yang tidak hanya untuk kebutuhan komersil maupun pertahanan. Pemerintah bersama TNI bisa berkolaborasi membangun bandara yang dengan cakupan runway yang lebih luas untuk kepentingan layanan penanganan tanggap darurat bencana kepulauan, termasuk berada dalam zona lingkaran rawan gempa atau Ring of Fire. Dan kita pengen ke depan itu pemerintah secara keseluruhan melihat potensi bandara kita ini yang bisa kembar ini, bisa 2 runway, lalu panjangnya bisa lebih dari 2,4 dan ini sangat ideal untuk tidak hanya untuk dari sisi pertahanan, tapi kita berada dalam Ring of Fire. Jadi untuk kebencanaan, akses yang paling cepat pertama biasanya lewat udara. Sementara Dandim 1625 Ngada, Letkol CSI Deni Wahyu Setiawan menyampaikan tinjauan lokasi bersama perwakilan TNI Angkatan Udara dan pemerintah Kabupaten Nagekeo tersebut menegaskan bahwa lokasi yang telah dikaji sudah memenuhi persyaratan sehingga layak untuk sebuah bandara baik dari segi kesiapan lahan maupun kesiapan teknis lain. Setelah melakukan tinjauan lokasi, kata Dandim, pihaknya akan menyampaikan ke 3 kementerian, Kemenhub, Kemenhan, dan Kemenkeu guna melakukan kajian lebih lanjut untuk kepentingan pembangunan fisiknya. Pada siang hari ini saya mendampingi Bapak Bupati, terus kemudian dari Danpos AU Kupang, kita meninjau kondisi nyata real di lapangan untuk Penlok 2 ya, yang sudah dikaji pada tahun 2021. Kemudian untuk menyatakan betul bahwa Penlok ini tidak berada di atas tanah TNI. Untuk penggunaan lahan TNI itu sambil menunggu dari keputusan Angkatan Darat. Namun untuk main runway itu sudah nyata real di lapangan bahwa berada di tanah Pemda. TNI Angkatan Darat pada prinsipnya mendukung pembangunan bandara di bekas bandara peninggalan Jepang sebagaimana kajian yang dilakukan Bapelitbangda Nagekeo karena lokasinya strategis dan ideal. Menurut Dandim sudah ada kesepahaman soal Penlok antara Penlok 1 tahun 2011 dengan Penlok 2 tahun 2021 karena hampir 70 hingga 80% Penlok 1 berada di tanah TNI termasuk landasan pacu utama berada di atas tanah TNI. Sedangkan fasilitas pendukungnya seperti taxiway berada di tanah warga.
Sementara itu Penlok 2 tahun 2021 berada di tanah Pemda Nagekeo, sedangkan sarana pendukungnya berada di tanah TNI, sehingga pihak TNI mendukung Pemda Nagekeo untuk membangun bandara sesuai dengan Penlok 2. Dari ND Ferry Soo melaporkan. Satreskrim Polres Ende kembali mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Ende. Kali ini adalah kasus pengadaan 5 unit mobil Pusling Double Garden yang sumber anggarannya dari dana DAK dan 1 unit mobil ambulans Rumah Sakit Tanah Li yang sumber anggarannya dari dana DAO pada Dinkes Kabupaten Ende tahun anggaran 2019. Laporan Suimam. Kapolres Ende AKBP Andre Librian SIK dalam konferensi pers yang dilakukan di Mapolres Ende Kamis 1 Juni 2023 mengatakan penangkapan tersangka kasus korupsi ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Ende Ibtu Yance Kadiaman SH bersama anggota unit Tipikor Polres Ende bertempat di Jalan Saharjo nomor 321 Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta pada Rabu 31 Mei 2023. Dijelaskan tersangka inisial DP selaku Direktur PT Panca Putra Sundir setelah ditangkap dibawa dan dititipkan di Polsek Jagakarsa Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian tersangka dibawa ke Polres Ende menggunakan pesawat Citylink pada Kamis 1 Juni 2023 subuh dan tiba di Polres Ende sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, tersangka DP langsung ditahan di sel tahanan Polres Ende untuk diproses lebih lanjut. Menurutnya, modus operandi tersangka melakukan korupsi pada proyek yang menelan anggaran 3 miliar rupiah tersebut, yakni dengan cara membeli 6 unit mobil ambulans Pusling Double Garden melalui pihak showroom. Dan dalam pelaksanaannya terungkap bahwa pengadaan 2 paket pekerjaan tersebut belum selesai, namun sudah dibayar 100% yang mengakibatkan bahwa dokumen surat-surat kendaraan belum diserahkan dan selain itu kendaraan-kendaraan tersebut belum tercatat sebagai aset daerah. Ini pasti ada kaitannya dengan beberapa keuangan-keuangan lainnya. Ya. Adapun motif dari pelaku pada saat tidak membayarkan ini karena menurut pengakuan hasil pemeriksaan karena yang bersangkutan terlilit utang. Oleh sebab itu mengalihkan kepada kepentingan pribadinya untuk membayar utang yang dialami. Ia melanjutkan, adapun barang bukti yang diamankan berupa 6 lembar faktur asli, diantaranya 5 lembar faktur asli mobil Pusling Double Garden 4x4 dan 1 lembar faktur asli mobil ambulans Rumah Sakit Pratama Tanali dan dokumen terkait pengadaan. Kapolres Andre menambahkan, adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1, sub pasal 3, jo pasal 18 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp444.915.404 dan setelah menetapkan DP selaku tersangka, penyidik akan memeriksa pihak-pihak lain yang terkait dengan tersangka dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru. Generasi Z saat ini dituntut untuk menerapkan literasi digital dalam kesehariannya. Literasi digital sendiri berguna agar isu informasi seperti hoax, cyberbullying, fitnah, ujaran kebencian, maupun kejahatan cyber atau cybercrime tidak marak tersebar secara luas. Laporan Veranda Garus. Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Dr. Adin Bondan, MSI mengatakan pentingnya menerapkan literasi digital pada masa sekarang terutama bagi generasi Z yang bertujuan untuk memajukan bangsa dan peradaban. Salah satunya dapat membentuk generasi digital yang inovatif dan kreatif karena generasi tersebut akan mempunyai pengetahuan yang luas mengenai teknologi serta berharap dapat mempunyai inovasi dan kreativitas yang tinggi supaya berguna untuk membangun bangsa agar dapat lebih maju ke depannya. Dari 273 juta penduduk kita, ini Indonesia sangat potensial, di mana saat ini adalah terdapat 68 juta generasi Z. Nah, ini adalah menjadi modal ketika kita mengkonstruksi SDM itu melalui masyarakat berpengetahuan, melalui kegemaran membaca dan budaya literasi, niscaya Indonesia ke depan akan menjadi negara unggul di dunia. Dengan resources alam yang sangat luar biasa, tentu akan ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang
berkualitas. Selanjutnya, dengan diterapkannya literasi dapat membuat generasi Z lebih bijak lagi dalam menggunakan serta memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Karena ketika banyak dari generasi Z yang sedang mencari ilmu, maka semakin tinggi peradaban serta budayanya yang terbentuk karena adanya literasi. Selain itu, menjadi generasi literasi bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang banyak. Dengan adanya literasi digital, ketika dimulai dari tingkat dasar seperti pendidikan literasi digital di sekolah, harapannya adalah agar generasi Z lebih melek teknologi supaya dapat membentuk SDM yang jujur, religius, dan toleransi. Beberapa data menunjukkan bahwa masyarakat kita menggunakan digital ini bukan pada hal-hal yang positif. Contohnya sebab anak Indonesia itu kebanyakan menggunakan digital itu adalah baru 10% yang siap. Di dalamnya itu kebanyakan adalah penyebaran konten negatif, berbau sara, ujaran kebencian, dan lain-lain. Jadi ini juga menjadi satu barometer bahwa literasi informasi generasi Z kita itu masih perlu dikembangkan. Generasi Z dalam hal ini memiliki peranan yang penting untuk menciptakan serta menerapkan adanya literasi digital. Karenanya literasi digital itu sangatlah penting di zaman sekarang, di mana teknologi digital yang semakin lama semakin canggih, maka sebagai generasi Z harus melek akan literasi digital. RRIND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRIND. Upaya melestarikan kebudayaan lokal perlu melibatkan generasi muda. Laporan Lady Badin. Pelestarian budaya lokal harus terus dilakukan, termasuk dengan melibatkan kalangan generasi muda, sehingga pengenalan akan budaya lokal dimulai sejak dini dan generasi muda dapat mencintai kebudayaannya tersebut dan terpacu untuk terlibat dalam upaya pelestariannya. Demikian yang disampaikan budayawan ND Yos Borgias kepada RRI dalam kegiatan pentas seni, budaya, dan Pancasila. Dirinya mengungkapkan, di tengah situasi saat ini di mana arus globalisasi membuat kebudayaan modern berkembang begitu pesatnya, maka generasi muda perlu terus diajak untuk mencintai dan mengembangkan kebudayaan lokal sebagai jati diri bangsa maupun dalam rangka mempertahankan kebudayaan itu sendiri sehingga tidak tergerus oleh zaman. Yang perlu diperhatikan untuk kita masyarakat Kabupaten ND, terutama generasi muda, untuk sekarang itu kan mereka agak sulit atau enggan untuk mencintai budaya-budaya lokal kita. Mereka lebih pada budaya-budaya modern. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah kita harus seperti RRI, harus memberikan ruang, event harus dibikin terus supaya anak-anak kita tuh tertarik untuk terlibat dalam setiap momen-momen. Yos Borgias mengemukakan perlu adanya upaya yang masif, bukan saja lewat penguatan kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini dilaksanakan di sekolah, namun juga dengan memperbanyak event yang menampilkan kebudayaan sebagai tema maupun ikon, sehingga generasi muda bisa mengeksplor kemampuan dan kreativitasnya dalam berbagai upaya pengembangan budaya yang dikemas menarik dan modern. Jadi pendidikan sekarang itu berkaitan budaya itu sudah diajarkan mulai dari TK, SD, SMP, dan itu kan salah satu strategi pemerintah. Generasi kita mencintai lebih dini tentang budaya itu. Jadi solusi yang pertama itu kan harus memberi event, memberi ruang kreasi tentang budaya kita tadi. Selain musik, tari, alat-alat musik dibuat, karena budaya sekarang itu kan diberi kebebasan atau restorasi budaya. Dirinya juga mengungkapkan generasi muda diharapkan tidak anti dengan kekayaan maupun tradisi budaya lokal dan perlu didorong untuk berani menampilkan jati diri kedaerahan mereka lewat atraksi dan penampilan mereka yang dibalut dengan berbagai kearifan lokal sehingga upaya pelestarian budaya ini bisa berkembang masif. RRI ND Lady Badin melaporkan. Universitas Flores hari Sabtu 3 Mei 2023 kembali melepas 408 sarjana baru angkatan ke-47. Prosesi wisuda juga dihadiri oleh orang tua wisudawan. Laporan Rovinus Sula. Universitas Flores hari ini kembali melepas 408 sarjana baru angkatan ke-47. Prosesi wisuda dilaksanakan di Auditorium Herman Joseph Gadijo. Ketua Panitia Wisuda Marcel Nande SPD kepada media mengatakan prosesi wisuda periode 2023 memilih nuansa budaya dari Kabupaten Flores Timur. Dengan memilih nuansa Kabupaten Flores Timur, maka Bupati atau Kepala Daerah Flores Timur juga diundang untuk membawakan sambutan saat prosesi wisuda. Marcel menjelaskan pada prosesi wisuda
wisuda tahun ini panitia juga mengundang kepala sekolah di Kabupaten Ende sebagai bagian dari mitra Universitas Flores, dan orang tua wisudawan juga akan hadir pada prosesi wisuda. Kemudian selanjutnya lulusan terbaik itu sebanyak 16 orang dari masing-masing program studi, karena Universitas Flores ini ada 16 program studi, maka lulusan terbaik itu yang sebagai utusan dari. Sementara Rektor Universitas Flores, Dr. Simon Sirapaji mengatakan prosesi wisuda dengan nuansa budaya daerah sudah dilaksanakan beberapa tahun terakhir. Rektor mengatakan tujuan agar mendekatkan kampus dengan kabupaten atau daerah tersebut. Prosesi wisuda dengan nuansa budaya daerah sudah menjadi kebiasaan. Jika kabupaten yang diundang, maka bupati juga diundang untuk membawakan sambutan sekaligus dapat berbicara tentang potensi di daerahnya. Dijelaskan prosesi wisuda dengan nuansa budaya daerah mesti dilanjutkan karena untuk membangun dan memperkuat hubungan kampus dan daerah. Selain itu, Universitas Flores adalah kampus mediator budaya. Diangkat dari sini ke dalam visi Flores dari Universitas mediator budaya. Selain pemikiran mediator budaya itu memediasi budaya, Flores juga memediasi budaya-budaya sepanjang dalam Flores seperti ini. Itu kan sangat variasi dari kita. Kebetulan ini juga ada di tengah-tengah. Salah satu caranya yaitu mendatangkan atau memasukkan budaya-budaya lokal di daerah masing-masing, dari Manggarai, dari Bejawa, dari Teo, dari Mamere. Itu kita pertunjukkan di sini supaya menjadi satu. Kalau tidak pernah. Sebanyak 408 wisudawan terdiri dari 16 program studi di Universitas Flores. Masing-masing program studi Argo Teknologi 16 orang, Manajemen 61 orang, Ekonomi Pembangunan 28 orang, Akuntansi 68 orang, Teknik Sipil 16 orang, Teknik Arsitektur 25 orang, Program Studi Ilmu Hukum 20 orang, PBSI 7 orang, Pendidikan Biologi 19 orang, Pendidikan Ekonomi 8 orang, Pendidikan Fisika 15 orang, PGSD 52 orang, Pendidikan Matematika 24 orang, Pendidikan Sejarah 17 orang, Sastra Inggris 13 orang, dan Sistem Informasi sebanyak 19 orang. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Informasi tersebut mengakhiri warta berita produksi RRI Ende pagi ini. Saya Rizwan Sumbi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.